Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Aprilia Sari dengan NPM 3 digit terakhir 055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis statistik mengenai pengaruh waktu mengakses sosial media dengan produktivitas belajar. Yang pertama ada deskriptif statistik. Di sini saya mengambil variabel X, waktu mengakses sosial media per hari dengan mean 8,53, median 5, dan juga modus 5. Ketiga ukuran ini, mean, median, dan modus, menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat penggunaan media sosial kategori sedang. Namun, nilai mean yang lebih tinggi menunjukkan adanya beberapa responden yang mengakses media sosial lebih sering dari rata-rata. Variasi penggunaan cukup besar. Kemudian, variabel Y-nya saya menggunakan produktivitas belajar per minggu dengan mean 5,06, median 5, dan juga modus 5. Ketiga ukuran ini konsisten pada nilai yang sama, menunjukkan bahwa tingkat produktivitas belajar responden cenderung stabil pada kategori sedang. Variasi produktivitas lebih rendah dan tidak terlalu berbeda antar responden. Kesimpulannya, penggunaan media sosial berada pada tingkat sedang ditunjukkan oleh nilai mean 8,53 serta median dan modus 5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakses media sosial pada tingkat menengah. Meskipun ada beberapa yang menggunakan secara lebih intens, produktivitas belajar responden berada pada kategori stabil dan sedang, dengan nilai mean, median, dan modus yang sama yaitu 5. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat produktivitas yang relatif konsisten saat mengerjakan tugas belajar. Sebaran data variabel Y lebih stabil, terlihat dari standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan variabel X. Artinya, produktivitas belajar antar responden tidak terlalu berbeda jauh, sedangkan penggunaan media sosial memiliki variasi yang lebih tinggi antar individu. Pola data ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bervariasi tidak serta-merta memengaruhi produktivitas belajar secara ekstrim. Meskipun ada responden yang sangat aktif menggunakan media sosial, tingkat produktivitas belajar secara umum tetap berada pada kategori sedang. Kemudian ada uji hipotesis dengan H0, waktu mengakses sosial media sama dengan produktivitas belajar, dan H1, waktu mengakses sosial media tidak sama dengan produktivitas belajar. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,10 atau 10%, dengan statistik uji 30 sampel menggunakan z-test 2 samples, dengan nilai Z 0,4479, berada dalam wilayah penerimaan 90%. Artinya, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan kedua rata-rata berbeda signifikan. Nilai P sama dengan 0,6541. Keputusan uji, karena P lebih besar daripada alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, H0 gagal ditolak sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara waktu mengakses sosial media dan produktivitas belajar. Dengan kata lain, penggunaan sosial media tidak menyebabkan perbedaan nyata dalam tingkat produktivitas belajar. Kemudian ada korelasi. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,10 atau 10%, tingkat penerimaan H0 adalah 90%. Dengan nilai p-value 0,09733 atau 9,73%. Interpretasi nilai P menunjukkan peluang untuk membuat kesalahan tipe I menolak H0 yang benar adalah kecil, 9,73%. Semakin kecil nilai P, semakin mendukung H1. Nilai uji statistik uji T 1,7154 tidak berada dalam kisaran penerimaan H0. Artinya, nilai T hitung berada di wilayah penolakan H0. Keputusan hipotesis H0 dengan perbandingan nilai P 0,09733 lebih kecil daripada alfa 0,10. Keputusan H0 ditolak. Dengan nilai korelasi
0,3084. Kesimpulannya, terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan secara statistik antara kedua variabel pada tingkat signifikan 10%. Meskipun signifikan, hubungan tersebut bersifat positif dan juga lemah. Kemudian ada regresi menggunakan tingkat signifikan 0,10 atau 10% dengan hasil statistik nilai p-value, uji F dan uji T 0,09733, koefisien B1, setiap peningkatan 1 unit waktu media sosial memprediksi peningkatan produktivitas belajar sebesar 0,09176, daya prediksi R kuadrat 0,09509 atau 9,51%. Keputusan tolak H0 dan terima H1 karena p-value 0,09733 lebih kecil daripada alfa 0,10. Kesimpulan, terdapat pengaruh signifikan secara statistik antara waktu mengakses sosial media terhadap produktivitas belajar pada tingkat kepercayaan 90%. Walaupun signifikan, hubungan ini bersifat positif dan sangat lemah, karena waktu mengakses sosial media hanya mampu menjelaskan sekitar 9,5% dari variasi total produktivitas belajar. Selanjutnya, ini ada grafik dari regresi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, penggunaan media sosial responden berada pada tingkat sedang dan bervariasi, sedangkan produktivitas belajar cenderung stabil. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata waktu mengakses sosial media dan produktivitas belajar. Namun, terdapat hubungan korelasi yang signifikan dan pengaruh kecil dari waktu Mengakses sosial media terhadap produktivitas pada tingkat signifikan 10%, meski daya prediksi model masih rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.